Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Dewan Guru dan Karyawan SD Negeri 3 Temboro. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor SD Negeri 3 Temboro dalam keadaan sehat. Langsung saja, Bapak, mohon izin untuk memenuhi tugas dari pengembangan program pengembangan kompetensi guru PJOK, itu terkait dengan tugas kami, yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini saya beri judul yaitu SMART, yaitu sehat, menyenangkan, aktif dengan permainan tradisional. Lanjut, Pak. Ya, untuk latar belakang pembuatan itu rencana tindak lanjut ini terkait yang pertama yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, untuk kekuatan pikiran, intelektual, dan jasmani anak-anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, itu kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, kemudian mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya yaitu minat berolahraga murid di sekolah sangat tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan aset manusia, yaitu yang pertama yaitu guru dan juga orang tua. Kemudian, upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional, kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai dengan aset modal yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau SEM. Dalam hal ini saya mencoba untuk menerapkan yaitu model SEM kepada anak-anak yang kemarin sudah saya simulasikan sebelumnya, Pak. Jadi sebelum kegiatan rencana tindak lanjut ini kemarin saya sudah mensimulasikan dengan anak-anak dan saya sosialisasikan kepada anak-anak dan juga sudah mulai diterapkan. Lanjut, Pak. Ya, terkait dengan tujuan program, ya. Tujuan program untuk yang pertama adalah memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, kemudian sehat jasmani, dan juga sehat sosial. Yang keempat adalah profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak. Nah, terkait dengan capaian, ya, untuk capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk capaiannya, dalam memfasilitasi minat berolahraga murid sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ya. Jadi begini, terkait dengan kegiatan yang akan saya terapkan adalah program SEM. SEM ini nanti anak-anak berperan sebagai pelaku. Pelaku ini jadi anak-anak nanti akan menjadi panitianya, kemudian juga yang akan menjadi pelaksana di kegiatan itu. Dalam hari ini saya akan mengangkat terkait dengan kegiatan permainan tradisional, Pak. Permainan tradisional ini salah satunya adalah gobak sodor yang akan saya angkat untuk kegiatan di SEM-nya nanti. Kemudian langkah-langkahnya
Dalam membuatkan kegiatan aktivitas fisik di sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya kepada murid apa yang mereka senangi, dan rata-rata menyenangi aktivitas kegiatan berpetualang, kemudian permainan, kemudian juga senam. Nah, jadi terkait dengan apa yang akan mereka lakukan itu saya mengembalikan kepada murid, menyerahkan kepada murid apa yang akan kegiatan apa yang mereka senangi, kemudian akan diterapkan di SEM itu. Kemudian anak memilih yaitu kegiatan tradisional, yaitu bubak sodor. Kemudian hasil yang diharapkan untuk mendukung pertumbuhan perkembangan murid serta penerapan budaya positif, gemar berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Jadi kami membuat program itu untuk agar supaya anak-anak itu bisa menerapkan program SEM itu. Jadi nanti di masyarakat anak-anak bisa menerapkan, oh seperti ini toh kalau menjadi panitia, oh seperti ini toh kalau menjadi wasit, oh seperti ini toh kalau menjadi seorang official. Itu tujuan kami, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar dapat mengkombinasikan kelas atas dan juga kelas rendah. Jadi nanti untuk kepanitiaan, kemudian untuk yang menjadi peserta adalah kelas rendah, Pak. Untuk pesertanya nanti kelas rendah, untuk yang menjadi panitia nanti kelas 4, 5, dan 6. Seperti yang sudah direncanakan kemarin. Kemudian untuk mengkombinasikan kelas atas dan kelas rendah memang akan terlibat penuh, ya, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Tetapi agar program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu untuk melibatkan kelas bawah. Jadi seperti itu tadi, rencananya nanti yang menjadi peserta adalah kelas bawah. Minimal mereka untuk kelas bawah itu menjadi peserta, jadi tahu, kemudian mereka dapat berpengalaman, mendapatkan pengalaman dari dari kakak-kakak kelasnya. Kemudian untuk memimpin kegiatan, berkolaborasi juga, aktif gerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar, fundamental movement. Dalam beberapa kegiatan juga kita akan melibatkan orang tua murid. Nah, bagi yang masih mengantar anaknya, mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan senam ataupun kebugaran. Jadi pesertanya nanti kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Kemudian juga orang tua, apabila masih untuk kami juga akan melibatkan orang tua apabila nanti orang tuanya masih mengantar. Biasanya kelas 1 itu masih diantar oleh orang tuanya. Dalam beberapa kegiatan mereka bisa melibatkan sebagai juri. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi anak-anak bisa menjadi juri, kemudian untuk menjadi wasit, dan juga ada yang menjadi supporter seperti itu. Jadi nanti mereka akan bermain peran seperti itu. Nah, program ini saya rencanakan untuk program mingguannya. Program mingguan kita juga untuk mensosialisasikan, kita adakan senam massal dan juga permainan tradisional tersebut. Kemudian untuk program bulanannya, kita juga akan mengadakan festival ataupun nanti mengadakan lomba antar kelas seperti itu. Kemudian untuk SEM tahunannya itu juga akan kita lombakan seperti itu. Kita lombakan antar kelas, tentunya dari kepala sekolah juga rekan sejawat dan juga masyarakat akan dilibatkan. Lanjut, Pak. Nah, kapasitas yang dimiliki, ya, kapasitas ini berupa aset, ya. Aset itu sebenarnya ada 7, kemudian yang saya angkat di sini adalah ada
5, yaitu modal manusia. Modal manusia yaitu peran dukungan dari kepala sekolah, guru, dan juga orang tua murid, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian untuk modal fisiknya, yaitu fisik yaitu lapangan yang ada di sekolah kita, dan juga ada lapangan di dekat sekolah, itu ada lapangan SMP, dan juga taman sekolah untuk kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial ini adalah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Biasanya kalau ada event-event tertentu, masyarakat sekitar itu jualan ataupun juga seperti itu. Kemudian untuk modal lingkungan ini kalau di sekolah kita ini kan sangat mendukung, itu lingkungannya bersih, udaranya bersih, lingkungannya juga bagus, dan juga lingkungan perkebunan gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah modal finansial. Modal finansial ini tentunya harus minta dukungan dari sekolah, yaitu terkait dengan penganggaran, yaitu melalui dana BOS. Gitu. Lanjut Pak. Nah, kemudian untuk rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid dan juga orang tua. Nah, di evaluasi ini kita membuat sebuah angket ataupun kuesioner yang sudah saya persiapkan, kemudian juga ada wawancara dengan wali murid, juga dengan murid, juga dengan pihak sekolah juga. Kemudian untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes kesehatan jasmani, seperti biasa kan TKJI, ataupun juga hiperterapi spesifik training. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh ataupun tren pertumbuhan anak, indeks massa tumbuh atau IMT. Lanjut Pak. Nah, untuk kemungkinan tantangan, untuk kemungkinan tantangan ini adalah yang pertama adalah cuaca saat terjadi cuaca buruk, hujan, panas, kemudian kegiatan dapat ditunda untuk dilaksanakan rutin mingguan, bisa pindah hari ataupun bisa dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tantangannya itu seperti udah biasa ya, terkait dengan cuaca, mungkin hujan, mungkin juga panas, nanti kegiatan itu bisa dilakukan di lain hari ataupun di lain minggu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kegiatan yang bentrok, biasanya juga seperti itu kalau kita mengagendakan untuk kegiatan misalkan di hari ini, hari Minggu bentrok dengan kegiatan yang lebih penting, kemudian kegiatan kita yang bisa kita ganti lain hari ataupun lain minggu untuk direncanakan kembali. Kemudian juga terkait dengan peralatan yang rusak, misalkan ada sound system ataupun mati listrik, biasanya kalau mati listrik alat juga tidak bisa digunakan, kita bisa mengganti hari ataupun juga pinjam di masyarakat sekitar. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu sebuah presentasi dari saya terkait dengan rencana yang akan saya lakukan di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.